alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya bagi kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Hari ini coba lihat temannya, lihat kiri kanan temannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ren, siapa yang nggak hadir hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua. Lalu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi juga, ya. Tetapi kita kegiatannya kemarin adalah memerinci. Masih ingat kegiatan memerinci kita kemarin? Masih. Teks, kemudian isinya dirincikan. Nah hari ini kita masih dengan teks yang sama, teks eksplanasi. Tapi hari ini kita tidak lagi memerinci, tapi menyimpulkan, ya, menyimpulkan isi dari teks eksplanasi yang dibaca. Tetapi itu juga tidak lepas dari hasil rincian kemarin, ya. Kalau kemarin itu kita memerinci dari setiap paragrafnya itu apa saja rincian. Kemudian dari rincian tersebut kita simpulkan. Yang menyimpulkannya juga nanti akan Ibu kasih tahu bagaimana cara menyimpulkan isi dari teks eksplanasi yang kita baca. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Nah ini dia ya. Ya, silakan dibaca. Untuk kompetensi dasar 3.10 itu menelaah teks eksplanasi ya berupa paparan kejadian. Kemudian ini indikatornya kemarin memerinci informasi dari teks eksplanasi. Kemudian hari ini kita pada ini ya yang kedua menyimpulkan isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca atau didengarkan. Kemudian setelah itu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Setelah kalian belajar, ya, setelah kalian belajar, tujuannya ini ada pada yang kedua ya. Pertemuan kedua melalui tayangan video dan petunjuk yang ada pada lembar kerja yang akan dibagikan nanti kalian dapat menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau suatu fenomena alam yang diperdengarkan. Ya, jadi tujuannya setelah ini kalian bisa menyimpulkan. Terus silakan kalian lihat. Perhatikan video di depan itu. Manfaat kita mempelajari dari teks eksplanasi ini agar kita tahu proses kejadiannya seperti apa, kemudian fakta-fakta yang terjadi itu apa. Misalnya seperti tsunami ini. Kita bisa tahu proses kejadiannya seperti apa ya, nanti kita bisa menjelaskan oh ternyata pada saat terjadi tsunami itu fakta-fakta yang terjadi apa ya, apalagi kita tinggalnya di wilayah pesisir ya. Silakan dilihat, Ibu punya video. Disebabkan oleh apa, kemudian akibatnya apa, itu ya yang akan biasanya dibahas dalam teks eksplanasi. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam ya, bisa dari letusan gunung berapi, kemudian bisa juga patahan lempeng yang ada di bawah permukaan laut ya, ada bagian salah satunya itu terangkat, kemudian terjadi gelombang besar, kemudian dia ke arah pantai, sehingga terjadilah tsunami, gitu, ya. Ini adalah salah satu dari fenomena alam. Kenapa dirinya di situ? Karena kita juga berada di wilayah pesisir. Ya. Nah, nanti kita akan menyimpulkan ya
dari teks eksplanasi. Biasanya teks yang isi dari teks eksplanasi juga apa? Di situ nanti ada di bagian dari teks tsunami. Nah, nanti kalian boleh baca untuk kegiatan menyimpulkan. Ada yang tahu bagaimana cara menyimpulkan isi dari teks? Cara menyimpulkan? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, Dita? pertama membaca teks tersebut terlebih dahulu. Ya, ya. Ya benar nggak, Mirna? Benar ya, baca teksnya terlebih dahulu. Kemudian apa yang kedua? Mencari ide pokok dari setiap paragraf. Ya, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Nanti di teks itu ada beberapa paragraf, kalian cari yang mana ide pokoknya. Bisa cari ide pokok dalam sebuah paragraf? Bisa. Sudah dipelajari di kelas 7 ya, tinggal mengulang lagi. Kemudian apa yang ketiga? Ren, apa yang ketiga, Randy? Mau menyimpulkan, kita baca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, Pak Ren. Jadi sebuah kalimat. Ya. Menyusun ide itu menjadi sebuah paragraf. Sebuah kesimpulan. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Sekarang silakan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mengambil lembar kerja. Salah satunya saja mewakili tiap kelompok. Silakan, Mas. Ada yang mau ditanyakan untuk lembar kerjanya? Ada yang mau ditanyakan untuk lembar kerja? Petunjuk kerja yang ada pada lembar kerja tersebut dibaca. Baca, pahami ya. Coba melihat kembali teksnya masih sama, lihat kembali hasil lagi tugasnya karena ini diskusi dulu tak? Semuanya sudah oke. Ini lembar kerjanya kemarin masih ada kan, masih ingat kan rinciannya. Nah, dari sini nanti bagi tugas. Ini sama ini paragraf 1, ide pokoknya. Ini sama ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nanti digabungkan hasilnya baru pindah ke silakan dipilih temannya siapa yang akan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama dari kelompok Tanah Longsor akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kesimpulan dari teks tsunami tersebut. Teks tsunami adalah gelombang laut yang besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Kemudian mengakibatkan keseimbangan air laut dan menghasilkan tenaga gelombang besar. Setiap peristiwa tsunami terjadi dapat mengakibatkan kerusakan besar bagi manusia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lain untuk membacakan hasilnya? Saya Dita, mewakili kelompok Gerhana Matahari, akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kesimpulan dari teks tsunami. Kesimpulannya adalah, tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan dan gempa berunsur. Kemudian mengakibatkan keseimbangan air laut dan menghasilkan tenaga gelombang yang besar menuju ke arah daratan. Dan setiap peristiwa tsunami terjadi dapat menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap kelompoknya, ya, beberapa yang Ibu lihat tadi untuk hasil kerjanya itu sudah baik, cuman beberapa dari kelompok, ya, seperti kelompok yang tadi, kelompok banjir ya, yang terakhir itu penggabungan dari kalimatnya itu ya, perlu menggunakan kata penghubung yang pas untuk menarik kesimpulannya. Cuman cara menyimpulkannya itu menggabungkan ide pokok dari setiap paragraf itu juga harus menggunakan kata penghubung yang pas yang sesuai ya. Jadi tidak langsung kalimat ide pokoknya kamu gabungkan tanpa menggunakan kata penghubung ya, agar setiap kalimatnya itu jadi nyambung gitu ya. Ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, dari mulai kita membaca dengan bersama, kemudian menentukan ide pokok, kemudian kita juga sudah menggabungkan dari ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Boleh satu atau dua orang, silakan. Dita. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya bisa menyimpulkan isi bacaan pada teks dengan cara 1. Membaca teks terlebih dahulu, 2. Mencari ide pokok dari setiap paragraf, 3. Menyusun ide pokok menjadi satu paragraf. Sudah. Kami apresiasi lagi untuk kita. Untuk pelajaran ke depan masih mengenai teks eksplanasi, nanti silakan di rumah ya dibaca-baca lagi bukunya. Kita akan menelaah struktur teks eksplanasi ya, menelaah struktur teks eksplanasi. Nantinya kita akan menjelaskan apa saja unsur dari teks eksplanasi, kemudian dengan kaidah pembahasaannya juga ya. Dilanjutkan dari pembelajaran hari ini, kedepannya untuk pertemuan selanjutnya kita akan menelaah unsur dari teks eksplanasi. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu di pertemuan, insya Allah bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.